intro. Podcast Islami, bincang Islam masa kini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Islami ya. Ini adalah salah satu konten di YouTube, apa ya namanya? Ini YouTube KPI 4A ya, salah satu YouTube yang nantinya bakal diisi sama anak-anak KPI 4A untuk mengisi hari-hari kalian semua. Dan salah satunya adalah Podcast Islami. Yang kebetulan hari ini akan ada banyak nih pembahasan dari kami bertiga. Karena di sini saya sendiri perkenalkan dulu ya, nama saya Adam Fazil Nastiar. Sering dipanggil Adam, sekarang saya berkuliah tentunya di UIN, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan juga saya tinggal di Cibiru. Nah, ini kita punya 2 teman nih selain Adam ya. Halo Helmi, halo Bunda, Halo panggilnya Adam. Bunda ya. Halo, Halo. halo. Nih, Halo. takutnya para penonton kita bukan berasal dari Bandung, bukan berasal dari UIN gitu ya. Sok, boleh kenalan dulu dong. Boleh kenalan. Sok mangga Siap. Hilmi dulu. Oh, siap, Boy. Perkenalkan, nama saya Ahmad Emisania. Saya kuliah di sama Adam di UIN Sunan Gunung Jati Batu. Iya, kita kan sekelas. Oh iya, lupa ya. Asal saya dari Tasikmalaya, tepatnya di Cikalong. Tasikmalaya. Di Cikalong, oke. Cikalong. Kalong. Kalau ini cewek yang paling cantik di podcast kita sekarang? Apa? Halo, perkenalkan nama saya Anissa Konita Mulaya. Biasa dipanggil Bunda. Biasa dipanggil Bunda ya. Apalagi kuliahnya di apa? Di mana? Kuliahnya di UIN Sunan Gunung Iya. Jati. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, sekelas sama Adam sama Helmi. Iya ya, Udah? karena ini adalah podcast satu kelas ya sebenarnya. Betul. Nah, jadi sebenarnya hari ini kan mau ngobrol-ngobrol nih ya, karena ya kita pengen aja gitu ya ngobrol di masa pandemi. Kita terakhir ketemu kapan coba? Bulan apa coba? Sekarang bulan Juni. Juni ya? Iya, Juni. Masih Juni. Juni kan. Terakhir ketemu bulan apa coba? Maret. Maret ya? Iya. UIN baru apa? Baru gak seminggu masuk. Iya, baru gak seminggu masuk udah langsung diliburkan lagi sama Allah. Ya memang sudah Sama jalannya. Allah. Emang udah jalannya ya harus libur lagi gitu ya. Jadi makanya kita mendukung UKT kembali ya, tentu saja hashtag UKT kembali. Hashtag Sunan Gunung Jati menggugat. Nah, jadi kebetulan nih kan lagi masa Covid nih ya, tentunya banyak banget yang kita kangenin, entah itu kita kampus lah, kuliah lah, atau mungkin salah satunya yang paling yang paling identik dengan umat muslim kan pergi ke masjid lah ya, apalagi seorang Helmi gitu ya. Iya Gami. Astagfirullah. Wadaw. Helmi kan salah satu laki-laki yang soleh gitu kan yang sering ke masjid. Masya Allah. Masya Allah. Nah, akhir-akhir ini kemarin waktu masih zaman istilahnya lockdown atau karantina itu kan nggak dibolehin ya ke semua tempat gitu ya, adanya pembatasan sosial lah, PSBB. Nah, sementara kalau ada melihat sih waktu waktu PSBB tuh kayaknya masjid doang deh yang dilarang gitu. Karena kalau ada melihat ke mall-mall juga masih aja ada yang yang nyelundupin atau enggak yang diam-diam gitu. Nah, sedangkan menurut kalian gimana tuh tentang tentang malah masjid aja yang dikosongin gitu loh. Kenapa yang lain juga, kenapa orang-orang takut ke masjid sedangkan mereka nggak takut ke mall gitu? Benar-benar. Boleh kata Helmi, kenapa orang-orang malah takut ke masjid dibanding takut ke mall? Sebenarnya mah kalau menurut saya mah itu mah hanya konspirasi. Asik. Oh, anak konspirasi. Banyak yang menggugat mah orang-orang itu lebih takut ke masjid karena pemerintahnya lebih menekankan untuk tidak pergi ke masjid. Dan banyak konten-konten di YouTube yang memperlihatkan bahwa
pergi ke pengajian itu malah terdampak COVID-19 pas Iya sih. rame-ramenya kayak itu. Kan dulu juga Sih. pernah di Malaysia pas pulang kajian 200 orang itu positif COVID karena Oh, pergi ke pengajian. Jadi pas itu viral tuh video itu. tidinya merenya takutnya teh. Sih. Sok. Kumaha Jadi gitulah. kalau kata Bunda sok, kira-kira kenapa orang-orang lebih takut ke masjid? Siapa akuan? Boleh sok Bunda. Iya kamuan. Masa mama Iya kamu. sih hampir mirip. hampir mirip sama kami. Maksudnya ya konspirasi lah karena yang diperlihatkan di media tuh bagian keislamannya yang negatifnya gitu. Iya. Maksudnya pulang dari pengajian lah, pulang dari Jumatan lah. Iya sih. Sebenarnya kenapa ke masjid? Karena masjid itu nggak cuma untuk sholat kan, ya untuk pengajian, untuk banyak lah ya kegiatan di masjid mah gitu ya. Gitu. Apalagi di masjid-masjid besar kan nggak cuma sholat, nggak cuma pengajian juga gitu kan. Nah, iya. Pasti. Iya. Sih. Dan Adam juga pernah lihat sih waktu itu ada gambar apa ya, perumpamaan gitu ya. Jadi mereka tuh bergerombol masuk masjid, ketika keluar tuh sebagian kena COVID. Nah itu mungkin yang jadi apa ya, perspektif masyarakat kalau masjid itu jadi berbahaya gitu loh untuk masa-masa pandemi gini teh. Nah, itu banyak yang menjudge bahwa pergi ke masjid itu malah terdampak gitu. Malah terdampak. Tapi kalau di masjid sekitar daerah Adam, Jumatan sih iya. Jumatan beberapa minggu emang nggak ada ya. Emang bener-bener nggak ada. Adam pun bingung kan. Jadi ya udah Jumatan di rumah gitu aja. Diganti jadi sholat duhur gitu. Cuman untuk kayak sholat subuh, zuhur, sholat wajib, sholat fardu, mereka masih diadain sih meskipun adanya pandemi. Karena ya takutnya apa ya? Kan ada sebagian orang yang bilang kalau lagi kayak gini kan harusnya kita mendekatkan diri ke Tuhan gitu kan ya, ke Allah gitu loh istilahnya. Benar. Nah terus gini loh, ini kan permasalahan masjid ya sekarang ya. Permasalahan adanya pandemi ini jadi suatu tantangan ibadah buat umat muslim gitu loh. Nah, menurut kalian sebenarnya kalian ya sebagai muslim sejati, muslim yang beriman gitu ya. Menurut kalian kalian tuh memandang COVID tuh gimana sih? Apakah harus takut kah? Apakah ya harus gimana lah gitu loh menurut kalian aja. Soalnya kan ya pandangan orang beda-beda gitu loh. Pok Bunda dulu weh. Siap. Atau siapa dulu? Boleh siapa aja sih. Bunda lah ya. Ladies first. Sok, menurut Bunda kalau takut bukan takut kali ya bahasanya apa ya? Kan perintahnya untuk menjaga diri. Kalau misalkan malah jadi sakit terus nggak bisa ibadah kan jadinya ya salah juga gitu. Iya sih. Bukannya tapi bukan nantangin juga, enggak. Jadi kayak kita mah udah takut mah ke Allah tuh ya. Iya betul, takut mah ke Allah. Pasti itu. Pasti. Ya ini mah lebih ke menjaga dirinya aja sih. Iya terus sih ya. Jadinya karena kan dianya maksudnya ngapain takut ke makhluk, dia aja ciptaan Allah, betul? Mantap. Ustazah Bunda, Ustazah Bunda. Ustazah. Oke. Sebenarnya kan ada ini juga, kalem. Sebenarnya boleh. ini juga kan. Jadinya teh kayak ngingetin kita lagi untuk selalu menjaga kebersihan, mungkin. Orang-orang tuh udah pada kayak mengabaikan perintah Allah untuk selalu menjaga kebersihan diri gitu. Iya sih. Sih. Karena gitu sih. Sebagian juga kan malah katanya kayak di daerah luar negeri gitu ya. Ada yang bilang kalau polusi berkurang. Terus yang kayak ya sekarang air lebih jernih kayak gitu juga, ada positifnya juga sih gitu ya dari COVID. Betul. Kalau kata Helmi gimana, Mi? Kalau kata aku mah dampak dari COVID ini tuh gak terlalu memandang negatifnya ya. Karena netral itu lebih enak. Iya sih, netral itu lebih enak ya. Jadi nggak stres gitu sih. Iya benar. Betul. Jadi sebenarnya mah kalau pandangan saya mah dari adanya COVID-19 ini mengajarkan kita buat jaga kebersihan sama seperti Bunda tadi. Terus dampak positif ke diri kitanya mah imun tubuh kita itu lebih kuat gak sih? Kebayang nggak? Bukan kebayang. Kerasa gak? Sebenarnya sih.
ketika COVID datang membuat imun kita itu lebih kuat gitu. Mungkin lebih kuatnya gara-gara kitanya juga takut gitu ya. Jadi kita juga jaga kesehatan jadinya. Iya. Bener itu. Jadi jaga kesehatan lebih dari biasanya, jaga kebersihan lebih dari biasanya. Pun yang orang gak mandi pun pas COVID-19 mah jadi mandi ya. Asli. Jadi mandi. Yang aslinya cuma Mandi sehari mandi pun jadi 2 dicarekan. kali. Iya deh, sekali dimarahin langsung. Asli. Iya. Berarti ini Nah, pas bagi saya- kaum rajul dan ini Hasib nggak bisa ini. Dah itu. Nggak ya. bisa mereka harus 2 kali mandi. Pasti. Ya harus 2 kali mandi. Iya sih. Terus gimana lagi, Mi? Dan kerasa pas di Bandung ya, pas kemarin tuh ada hawar-hawar menang beja di daerah Cinunuk. Cinunuk tuh ada yang terjangkit COVID. Iya. Semua kawasan yang saya ada di sana tuh berjaga-jaga. Nah, saya dan teman-teman saya ketika keluar dari sekitar rumah itu mau ke Borma, nah pas pulang lagi tuh semua baju dicuci, semua badan dimandiin. Semua higienis lah ya. Langsung higienis. Dan sebenarnya hawar-hawar cenah-cenah beja kita sampai sekarang masih banyak, Mi. Kayak kemarin katanya di Cipadung ada. Di Cipadung atas gitu ya. Terus ini yang lebih dekat sama rumah Adam gitu ya. Kan Adam di Permata Biru rumahnya. Di Bumi Oren tuh katanya ada. Sebelah pisan lah, dekat banget. Cuman katanya penduduk Bumi Oren, tapi dia nggak pulang ke Bumi Oren, dia sempat langsung dibawa gitu lah istilahnya. Sebenarnya apa ya? Ya COVID emang menakutkan, tapi bukan berarti kita harus jadi berlebihan menanggapinya, ya nggak sih gitu loh. Nah, itu benar. Kayak kalau takut ya udah kitanya diem aja di rumah gitu loh, stay at home. Terus nih ya. Menurut kalian nih, ini kan sekarang katanya udah masuk new normal gitu ya, cenah mah udah masuk ke new normal gitu. Karena kan kalau dilihat-lihat sekarang SG teman-teman Adam, SW teman-teman Adam udah pada nongkrong gitu ya, udah pada main. Iya. Ya, menurut kalian ini kita sekarang bahasnya ke COVID dulu ya, ntar kita ke Islaminya lagi nih. Menurut kalian, Siap. menurut kalian ya, kalian sama new normal ini malah makin merasa lebih aman nggak? Atau kayak enggak sih udah biasa aja? Atau kalian tuh sekarang seneng nggak sih dengan adanya new normal? Atau malah makin takut karena takutnya Indonesia kan belum turun ya angka kenaikan angka positifnya? Apa malah jadi makin takut gitu sama new normal tuh? Dari Bunda dulu? Ada sebenarnya new normal itu ada positif negatifnya. Jadi kayak kalau menurut aku mah positifnya karena kita udah bisa berkegiatan lagi. Kan aku baca juga sekolah-sekolah udah boleh masuk. Iya. Tapi masih pakai protokol kesehatan itu yang jaga jarak itu. Terus yang pakai helm itu bukan? Iya, helm kaca. Helm kaca. Terus aku lihat di mall juga si restoran teh disilang-silangin gitu, dijarakin. Iya. Iya sih sebenarnya. Terus iya, itu maksudnya positifnya bisa berkegiatan lagi. Cuman negatifnya maksudnya ya yang dikhawatirin mah takutnya emang masih ada beneran, jadi belum bersih banget gitu. Sama apa ya? Udah ada itu kayaknya. Iya sih sebenarnya sih. Masanya kan apa ya? Kalau emang sih new normal tuh kalau di Indonesia emang lebih sedikit menakutkan ya karena angkanya belum turun. Tapi kan cuman di Indonesia tuh apa ya? Kasihan juga gitu tukang bakso yang pakai gerobak. Terus kayak gitu kan kalau di Indonesia kan nggak bisa gerak ya. Nggak bisa kalau lagi PSBB nggak bisa gerak sama sekali gitu loh. Terus kalau kumaha Mi, sok Mi, sikat Mi. Kalau menurut orang mah orangnya bingung sih sebenarnya mah. Nah, pernah ngedengar statement Mahfud MD bahwa beberapa keren. Mantap. Mensegah pinter saeutik. Pernah dengar bahwa kata Mahfud MD itu negara-negara besar yang menerapkan lockdown itu malah menyesal katanya. Iya. Balik lagi kan? Malah dibalikin lagi. Nah, saya tuh kurang setuju bahwa kesuksesan PSBB itu
bahwa ditaruhkan. Lihat sekarang DKI sama Jawa Timur. Besaran mana sekarang? Besaran Jawa Timur, karena Jawa Timur dan DKI itu kurang cekatan. DKI itu PSBB-nya itu cekatan, Jawa Timur malah meleha-leha lah. Dilonggarkan gitu ya. Nah, itu karena awal-awal tuh di Jawa Timur tuh sedikit. Dan bingung juga ketika new normal ini mau adain di Indonesia. Kan di Jepang, Cina, Jerman, new normal tuh udah dibuka karena pandemi di sana tuh udah menurun. Iya sih. Nah, dan angkanya juga udah dikit gitu ya. Dan kedisiplinan masyarakat pun tingkat itu kedisiplinan masyarakat. Sebenarnya itu gitu. Kedisiplinan masyarakat. Ini bagi anak-anak yang suka nongkrong ya, yang suka minum kopi, coba dengarkan terlebih dahulu. Nah, saya juga pernah ngobrol dengan teman dari kesehatan yang kampus di Jogja bahwa COVID-19 itu tidak harus ditakuti, tapi juga tidak harus diremehkan. Karena COVID-19 itu bisa kita cegah dengan hanya memakai masker dan cuci tangan. Itu 80% bisa mencegah COVID-19 katanya, kata anak kesehatan dari Jogja. Nah, sebenarnya mah bingung sih, perekonomian di Indonesia anjlok, listrik di Indonesia naik, banyak isu-isu. Curhat ya. Jadi curhat. Jadi bingung kalau new normal ini diadakan, COVID belum turun, kalau tidak diadakan ekonomi makin anjlok. Jadi serba bingung sebenarnya. Sih. Tapi dampak positif dari COVID sebenarnya ada loh. Dampaknya salah satunya tema tugas kita selalu tentang COVID. Jadi bisa kopas dari tugas-tugas sebelumnya. Tugas yang ini temanya COVID, yang itu juga sama. Oke, kopas. Dosennya nggak akan tahu. Iya, betul. Sebenarnya kayak gitu. Tapi sebagai umat muslim, keceplosan. Tapi nggak apa deh. Kayaknya dosen kita nggak akan dengerin juga ya. Nah, tapi yang positif lainnya bagi umat muslim ini ya, sekarang alhamdulillahnya nih, Adam di Bandung udah bisa Jumatan gitu kan ya. Jujur kangen sih gitu kan, suasana Jumatan kan beda ya sama sholat yang lainnya. Mantap nggak ngomong. Maksudnya kan kayak apa ya, Jumatan tuh beda aja feel-nya gitu lah dibanding sholat-sholat yang lain gitu kan ya. Dan juga apa ya, ngedenger suara di masjid tuh udah lebih seneng gitu loh, karena kan keadaannya juga bikin lebih tenang gitu loh di hati. Mau itu suara ngaji, mau itu suara azan, mau itu suara yang Masya Allah. apa namanya teh, baca-baca sebelum azan teh, anu eling umat, yang eling umat. Apa itu teh? Solawat. Solawat kayak gitulah pokoknya, yang manggil-manggil itu kan apa ya, lebih enak gitu didengarnya gitu kan ya. Bener. Nah jadi ya buat umat muslim semua nih yang dengar podcast kita, sebenarnya ya dari pandemi ini kita lihat sisi positifnya aja gitu ya. Karena kan semua kejadian juga ada positif, ada negatifnya gitu loh. Coba kita sekarang lihat suatu kejadian itu lewat hal yang positifnya, apalagi kalau kita seorang muslim yang baik gitu loh. Nah, sok ini mah khusus lah. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman kita yang di luar sana yang masih keluar lah, mau dari perspektif Islam, mau dari perspektif luar Islam, boleh sok. Nah, saya dulu ya. Asik mantap. Ayo Islam nami, mantap nih. Pakai bumbu Islam biar kena. Kalau bukan saran, bukan masukan, tapi ini mah sharing. Kalau dari saya mah, kita boleh keluar, kita boleh nongkrong, kita boleh minum kopi bareng teman-teman. Tapi ketika kita keluar dari rumah, jangan sampai berbeda dengan perspektif Islam. Kita berani untuk ke mall, tapi kita tidak berani untuk ke masjid. Kita berani keluar rumah ke mall selama setengah jam, tapi kita tidak berani untuk ke masjid yang selama 5 menit untuk menunaikan sholat aja. Nah, jadi saran dari saya mah, ketika kita berani ke satu sisi yang bertolak belakang sama Islam, kita harus menyeimbangkan dengan perspektif Islam ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena COVID ini
diturunkan sama Yang Maha Kuasa. Iya. Karena ada juga kan hadisnya ya, Betul. biar pakai hadis nih. Setiap Asik. penyakit itu selalu Pasti ada diturunkan bersama obatnya. dengan obatnya gitu loh. Ya, Dan benar. apa ya? Masa sih kita kalau kita gak takut mati ketika kita pergi ke tempat maksiat, masa sih kita takut untuk mati ketika kita pergi ke tempat ibadah gitu loh. Jos, Yap. bener pisan. Gas, mantap. Sok Bunda, gimana Bunda? Ada yang mau dibilangin gak ke penonton? Ke penonton. Ke penonton gitu. Kalau aku ini waktu itu kan sempat dengar juga, jadi apa tuh? Ya, maksudnya ada kakaknya temen yang bukan kena, maksudnya gejalanya mirip karena si pasien tuh gak mau jujur kayak gitu ya. Maksudnya ya dia tuh kena tapi kayak takut gitu. Sebenarnya kan ini mau disembuhin gitu ya, bukan mau diasingin kamu teh gitu. Jadi kayak ngegreg lah gitu. Gitu. Terus sama kalaupun misalkan di daerahnya masih di zona merah nih, ya diemlah sebentar gitu di rumah. Maksudnya nggak akan ada ruginya gitu. Maksudnya justru ya aku mah seneng dah bukan maksudnya di rumah wae gitu ya. Jadi asa ya seneng wae asa waktu luangnya banyak gitu. Maksudnya nggak akan jadi kenapa-napa kok mau kamu nggak didatengin gitu. Iya. Jadi iya benar. Jaga dulu lah kesehatannya demi kamu dan orang lain. Gitu. Demi kamu dan orang lain, oke ya. Nggak apa. Tadi rada hilang-hilang suaranya, tapi nggak apa deh, kita dapat intinya ya. Jangan jelas mah. Oh ya? Nggak apa lah tapi Bun. Atau mau diulang sama Bunda tuh. Sedikit aja bagian belakangnya. Oh iya. Bagian belakang. Yang mana? Yang jelas mah kita tuh gak boleh egois lah ya Bunda, intinya kan. Ya. Kita harus betul. Ingat sama orang lain, apa sih ruginya diem di rumah gitu loh ya. Betul. Jadi kita kalau mau lakuin sesuatu tuh pikirin, bukan cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain. Gitu kan ya? Betul. Mantap. Oke kalau gitu mungkin apa ya? Makasih banget nih udah nemenin podcast Islami kita ya di episode pertama ini. Kepada Ahmad Helmi Sania dan juga Anissa Koneta Maulaya, makasih banget udah ngobrol bareng Adam nih ya malam ini. Dan semoga teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini bisa mendapatkan ilmu yang baiknya, dan mohon maaf gak ada kata yang salah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Adam Fatima Setia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Sehat selalu. Dadah.